Oke. Mohon maaf ya. Mungkin kurang istirahat laptopnya. Baik. Berarti pertama tadi kita juga udah bahas ya. Ini hasilnya seperti ini. Kita tinjau saat lepas kontak. Terus kita substitusikan ke atas. Nah, yang bawah ini juga hampir sama. Kita disuruh mencari koefisien restitusinya. Oke. Nah, ini yang bertanya bilang ini jawaban dua orang beda gitu. Oke, ini tergantung apa bahan dari pendulumnya. Kalau bahannya adalah tali, seperti itu. Kalau pendulum ini terdiri dari tali, gitu, akan beda nanti hasilnya dengan batang. Ya, kita coba tinjau kalau pendulumnya tali bagaimana. Kalau pendulumnya tali, maka ini menumbuk, berarti dia saat jatuh di sini, kecepatan saat di sini adalah, untuk M besarnya, kita sebut itu U sama dengan akar 2, G, dikalikan jatuhnya berapa sih tinggiannya? Di sini dia jatuhnya ketinggiannya adalah 2L, ya enggak? Berarti akar Iya. 2G dikali 2L, atau 2 akar GL. Seperti itu. Nah, setelah dia menumbuk, 2 akar GL ini menumbuk dengan koefisien restitusi E. Seperti itu. Berarti persamaan saat tumbukannya, maka momentum awalnya sama dengan momentum akhir gitu ya. Di sini momentum awalnya adalah M besar U. Atau aku langsung aja lah. M besar dikali 2 akar GL. Momentum akhirnya di sini adalah M besar dikali U absen ditambah M kecil dikali V. Oke. Dari koefisien restitusi, kita dapatkan bagaimana? E sama dengan, oke, ini Negatif. benda 2, ini benda 1 gitu ya. Kalian tentukan sendiri bebas. Benda 2-nya M kecil berarti negatif V dikurangi U absen dibagi kecepatan awal benda 2-nya 0, kecepatan awal benda 1-nya U, atau dikurangi 2 akar GL. Di sini negatifnya turun ke bawah, jadi positif di sini. Berarti 2E akar GL sama dengan V dikurangi U absen. Nah, dari sini kita bisa mencari V dan U absen. Gitu ya. Ya, kita cari U absen aja dulu. Jadi 2 akar GL sama dengan U absen ditambah M kecil per M besar dikali V. Oke, sama. Di sini minus U absen. Di sini 2E akar GL. Di sini kita akan cari V dulu. V sama dengan 2 tambah 2E berarti 2 akar GL. 1 plus E ya. Dibagi ini. 1 plus M kecil per M besar. Ini adalah V-nya. Seperti itu. Untuk U-nya bagaimana? U-nya bagaimana? Kita masukkan ke salah satu. Atau kita reverse, kita eliminasikan ulang. Oke. Mungkin kita masukkan ke salah satu aja. Yang bawah aja. Jadinya U sama dengan, U absen sama dengan V dikurangi 2E akar GL. Berarti 2 akar GL 1 plus E dibagi 1 tambah M kecil per M besar dikurangi 2E 1 tambah M kecil per M besar akar GL dibagi 1 plus M kecil per M besar. Kayak gitu. Di sini 2E hilang ya. Jadi tinggal 2 dikurangi tinggal 1. Jadi hasilnya tinggal 2 akar GL itu ya. 1 dikurangi
M kecil per M besar dibagi 1 tambah M kecil per M besar. Ini adalah U absennya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Ya, Kak. Ya? Ini U aksen ya? Iya, U absen. U absen itu kecepatan ini setelah tumbukan. Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Nah, sekarang kita cari agar dia membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya, pendulum pertama. Berarti yang U absen ini biar mencapai 90 derajat. Berarti 90 derajat, maka energi awal sama dengan energi akhir. Gitu ya. Nah, energi awalnya kan ini. Setengah MU absen kuadrat. Gitu ya. Sama dengan energi akhirnya. Energi akhirnya MG dikali L. Ini M besar ya, Mbak. Ini M besar. Jadi seperti ini. Nah, MG dikali L. Kita masukkan. Gitu ya. Berarti 4 GL dibagi 2. Ini 1 min E M kecil per M besar kuadrat. Dibagi 1 plus M kecil per M besar kuadrat. Gitu. Sama dengan M besar GL. Seperti itu. Oke. Di sini kita ketemu persamaan antara E dan M kecil per M besar. Itu ya, GL-nya kan hilang. Oke. Berarti M-nya hilang. Maka 2, 1 min E M kecil per M besar kuadrat sama dengan 1 plus M kecil per M besar kuadrat. Oke. Ini kita sebut persamaan pertama. Oke. Persamaan yang kedua bagaimana? Kita dapatkan dari syarat yang kedua. Agar pendulum kedua bisa berhasil berputar dengan lintasan berbentuk lingkaran. Berarti di atas minimal gaya tarik atau gaya tegang talinya adalah 0. Kita tinjau untuk M kecilnya. Bagaimana sih? Tuh. Seperti ini. Ini ada MG ke bawah, gayanya ada T ke bawah. Berarti sigma gaya sentripetal sama dengan MV kuadrat dibagi L ya. Karena kan panjangnya L. Seperti itu. Oke. Jadinya bagaimana? Di sini gaya sentripetalnya adalah T ditambah MG. Sama dengan MV kuadrat dibagi R. Oke. Minimalnya T-nya itu harusnya lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar lah. Gitu ya. Kalau T-nya sama dengan 0 tuh hampir kendur gitu. Nah, karena kita ingin syarat minimal, ya udah kita cari setidaknya yang sama dengan 0. Jadinya kita dapat V absen kuadratnya sama dengan GL gitu ya. Di atas sini. Jadi di atas sini kecepatannya harus sama dengan GL. Nah, kalau di bawah berapa? Nah, kita samakan. Jadi dari kekekalan energi juga gitu ya. Untuk M kecil dari bawah sampai atas. Oke, dari bawah sampai atas gimana dia? Oke, energi saat di bawahnya
E awal, energi di atas E akhir. Awalnya kecepatannya ada ya, setengah mv kuadrat. Akhirnya setengah mv absen kuadrat, jadi harus GL. Lalu ditambah energi potensialnya. Energi potensialnya sama dengan mg dikali L ya. Karena kita lihat naiknya berapa sih? Dari sini ke sini. Oh, 2L ya. Dikali 2. Berarti V kuadrat harus sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 1, 5GL ya. Oke, kita masukkan V kuadratnya apa sih? V kuadratnya ini. Berarti 4GL seperti itu. 1 ditambah E kuadrat dibagi 1 ditambah M kecil per M besar kuadrat. Gitu ya. Sama ya. Sama dengan 5GL. Oke. Berarti di sini kita temukan bahwa 1 tambah M kecil per M besar kuadrat sama dengan berapa? Halo? 4/5. 4/5. 1 tambah E kuadrat. Ini persamaan 2. Kalau kita gabungkan persamaan 1 dan 2, maka kita dapatkan 4/5 1 plus E kuadrat sama dengan 2, 1 min E, M kecil per M besar kuadrat. Ya enggak? Iya dong. Oke, kita akarkan ya. Jadi ini kita bagi, kita akarkan. Akar 2 per akar 5 sama dengan 1 ditambah E sama dengan 1 min E, M kecil per M besar. Nah, kita bisa cari kan E-nya di sini. Kita kumpulkan yang ada E-nya. Jadi ini akar 5 dikurangi akar 5E, M kecil per M besar. Seperti itu. Ini akar 2 plus akar 2E. Gitu ya. Oke, kita dapatkan akar 2 plus akar 5 M kecil per M besar E sama dengan akar 5 dikurangi akar 2. Ya enggak? Berarti E-nya sama dengan akar 5 dikurangi akar 2 dibagi akar 2 plus akar 5 M kecil per M besar. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang salah? Halo? Gimana, ada yang salah? Kalau panjang M itu berputar sebenarnya, dia pindah poros jadi panjang talinya berubah jadi M. Iya, iya Mas.
Bentar. Bentar. Bentar, ini nggak kayak gini ya. Si. Sebenarnya E-nya bisa kita cari, tapi nggak kayak gini. Bentar. Oh iya. Kalau kemarin aku ketemunya akar 5 per akar 2. Jadi dia langsung dari sini ya. Aku baru sadar. Jadi dia langsung dari sini. Jadi kan di sini titik akhirnya terdefinisi ya. Nah, kita proyeksikan ke belakang dari titik akhir ini. Seperti itu, kita proyeksikan ke belakang. Nah, kita dapat kecepatan setelah tumbukannya itu harus berapa gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan itu kita nyamakan kecepatan setelah tumbukan sama sebelum tumbukan. Tuh. Oke. Harusnya hasilnya sama sih. Kayak gitu. Coba kita lihat. Harusnya sama, tapi ini ada M kecil per M besarnya. Jadi oke. Hilang. Satunya yang ini benar ya. Oke, sebentar. Jadi bagi M besar ya, benar. Ini hubungan E dengan M kecil per M besar. Gitu. Kita dapat ini. Sebenarnya kita bisa cari E-nya tidak dari itu. Seperti itu. Kita langsung cari E-nya dengan definisi tadi ya. Ini. V dikurangi U absen. Negatif V dikurangi U absen dibagi ini. Minus 2 akar GL. Nah, dari sini V-nya kita sudah tahu bahwa V absennya itu harus berapa, U absennya harus berapa. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Kan kita udah tahu kan V absen, V-nya itu harus akar 5 GL. Ya enggak? Sementara U absennya kita juga harus udah tahu bahwa U absennya itu harus sama dengan ini kan ini GL ya. Seperti itu. Oke? Jadi akar GL. 2 akar GL. Ya, 2 akar GL. Akar 2 GL. Kayak gitu. Nah, karena kita sama-sama udah tahu, ya udah kita tinggal cari. Nah, nanti hasil dari E ini kita masukkan ke persamaan yang bawah. Kira-kira gitu sih. Oke. Harusnya nggak susah. Ini kita masukkan yang atas tadi. E sama dengan akar 5 per akar 2. Kita cari M besar per M kecilnya ya. Jadi M besar per M kecil kita balik. Akar 5 per akar 2 dibagi E dikurangi akar 2 dibagi akar 5. Ini sama dengan nanti M kecil per M besar. Dengan E-nya yang tadi. Kayak gitu. Jadi aku kebablasan ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik. Kita lanjutkan sebentar ke kerangka pusat massa.
Oke, kerangka pusat massa ini adalah kerangka yang istimewa. Ya. Tapi sebelum kita mengenal bagaimana gerakan di kerangka pusat massa, kita kenalan dulu dengan pusat massa. Gitu ya. Pusat massa itu adalah posisi rata-rata dari seluruh massa, gitu ya. Misalnya ada banyak massa di sini. Ini M1, ini M2, ini M3, M4 gitu ya. M5, M6, M7. Semuanya punya posisi dari origin ini R1, R2 gitu, R7, R3 dan seterusnya. Ini R4 gitu ya. Di sini R5, terus di sini ada R6. Maka kita bisa mencari, kita bisa mengkonvert sistem yang kayak gini menjadi sistem yang memiliki massanya itu adalah gabungan dari seluruh massa M besar, posisinya itu adalah posisi rata-rata dari massa-massa tersebut ini. Kita sebut posisinya itu jarak pusat massa, gitu ya, atau posisi pusat massa. Jadi bagaimana cara mencari posisi pusat massa? Oke, posisi pusat massa adalah jumlahan massa dikali jaraknya, gitu ya, untuk semua massa dibagikan dengan jumlahan massanya. Jadi dalam hal ini, posisi pusat massanya ada di M1 R1 ditambah M2 R2 ditambah sampai M7 R7 dibagi M1 plus M2 plus sampai M7. Ya gitu. Itu adalah posisi pusat massa. Nah ini mungkin teori ya. Seperti itu. Lah gimana kalau ini kan untuk benda titik. Gimana kalau bendanya tidak titik? Gitu ya. Nah nanti posisi pusat massa ini ada arahnya juga. Jadi di sini R kan vektor ya, ya kan? Halo? Berarti di sini nanti ada posisi pusat massa arah X. Ya udah, berarti M1 R1X ditambah M2 R2X gitu. Jadi bisa dikomponenkan. M7 R7X dibagi M1 plus M2 ditambah sampai dengan M7. Begitu juga di arah Y dan di arah Z. RPM Y sama ya. Mungkin gini aja kita salin terus X-nya kita ganti. Ini C, V. Oke, RPM ini kita ganti dengan Y. Dan Z nanti juga kita ganti dengan Z. Kayak gitu. Itu tentang pusat massa. Untuk benda titik. Nah, gimana kalau bendanya nggak titik, Mas? Gimana kira-kira? Apa yang kita gunakan untuk mencari pusat massa? Gitu ya. Nah, untuk benda tegar gitu atau benda kontinu, maka kita nggak bisa cari pusat massanya kayak tadi. Gitu ya. Gimana caranya? Seperti itu. Di sini R pusat massa sama dengan integral RdM. Gitu ya. Dibagi integral dm. Oke. Karena kita ambil partisi cukup kecil. Lah kok integral R, Kak? Ya jadi nanti ada 3 bagian. Oke. Posisi X PM-nya berarti integral X dm dibagi integral dm. Integral posisi Y PM-nya sama, integral Y dm dibagi integral dm. Posisi ZPM-nya juga seperti itu. Integral ZDM dibagi dm. Oke, seperti itu. Z ini,
XZ di sini adalah posisi X dari massa DM. Jadi misalkan kita cari posisi pusat massa batang, gitu ya. Oke, nah kita ambil elemen DM di sini. Kita definisikan dulu titik nol, gitu ya, titik nolnya di sini, seperti itu. Nah ini batangnya tidak uniform, misalkan mempunyai rho sama dengan 2/3 X, seperti itu ya. Ini di X kayak gini, kok rho sih, lambda. Oke, maka elemen DM ini sama dengan lambda dx gitu ya. Berarti pusat masanya di mana? Ya kita cari integral x lambda dx dibagi integral lambda dx gitu. Dari mana? Dari 0 sampai panjang gitu ya, panjangnya dia. Nah, kita masukkan lambdanya apa? Berarti yang atasnya integral 2/3 x kuadrat dx. 2/3 X, Kak. Gimana? Lambda itu 2/3 X. Ini, misalkan dia tidak uniform, Mas. Jadi batang ini apa itu namanya, masa persatuan panjangnya itu fungsi panjang. Jadi semakin ke sini semakin berat. Ada ya, bisa ya kayak gitu ya? Bisa ya? Bisa kan? Bisa ya? Jadi misalnya poros sananya makin besar. Kan kayak gini. Gitu. Oke. Nah, ini kita integralkan. Hasilnya apa? Yang depan hasilnya apa? Yang atas, yang depan. Jadi 2/9 ya, L kuadrat, L pangkat 3, yang bawah 2/6 L kuadrat. Berarti hasilnya adalah 2/3 ya. 2/3 L. Jadi pusat masanya nggak lagi di tengah, tapi di sini. Gitu. Itu contoh mencari pusat massa benda yang kontinu. Oke, sampai sini paham ya? Baik, nggak ada pertanyaan. Nah, di sini nanti yang akan kita tinjau bukan ini gitu ya. Yang akan kita tinjau adalah kecepatan pusat massa dan bagaimana persoalan momentum dilihat dari kerangka pusat massa. Oke. Untuk itu kita harus tahu kecepatan pusat massa itu apa. Jadi sama ya. Kita lambangkan dengan U. U ini kecepatan pusat massa. Itu sama dengan momentum total massa-massanya dibagi massa total. Atau tulisannya gini. Jumlahan momentum total masing-masing massa gitu dibagi dengan massa totalnya. Jumlahan massa ya berarti ya. Jadi kalau kita punya benda, ini gerakannya V1, M1 gitu ya. Ini V2, M2, P3, M3 gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, maka kecepatan pusat massanya adalah jumlahan momentum-momentum ini dibagi dengan jumlahan massa. Tapi ingat, jumlahannya secara vektor ya, bukan secara skalar. Seperti itu. Ini adalah definisi dari kecepatan pusat massa. Oke. Nah, sekarang kita akan tinjau tumbukan pada kerangka pusat massa. Gimana jadinya? Nah, kita lihat, kita gambarkan dua kerangka ya di sini. Ini kerangka diam, kita sebut ini kerangka S, dan ada kerangka yang bergerak. X absen, Y absen gitu ya. Kita sebut ini bergerak dengan kecepatan U gitu ya. Kerangka ini bergerak dengan kecepatan U atau kecepatan pusat massa. Seperti itu.
Ini kita sebut kerangka S absen. Oke. Maka kalau kita lihat sebuah benda yang bergerak di sini, yang bergerak di kerangka S absen ini dengan kecepatan VI absen, maka di kerangka S kita akan lihat dia bergerak dengan kecepatan VI absen ditambah U. Iya kan? Halo? Ya, Kak. Oke? Seperti itu. Nah, berarti kita bisa cari nih. Kalau kita lihat benda ini di kerangka yang diam, kan biasanya gitu ya. Kita lihat benda M1 misalnya. M1 kecepatannya V1, M2 kecepatannya V2. Itu. Nah, kita cari kecepatan pusat massanya, U, seperti itu. Nah, kalau kita lihat benda M1 dan M2 bergerak pada kerangka U, berarti kan kecepatan V1-nya menjadi V1 dikurangi U ya? Iya nggak? Ya, Kak. Kecepatan V2-nya menjadi V2 dikurangi U. Iya kan? Seperti itu. Iya. Oke. Nah, maka kalau kita tinjau momentum totalnya, momentum total di kerangka yang kecepatannya sama dengan U tadi. Berapa hasilnya? Kita coba lihat ya. M1 V1 min U, oke, ditambah M2 V2 min U. Seperti itu. Oke. Atau lebih umumnya gini. Lebih umumnya. Kalau ada banyak massa ya, umumnya seperti ini. M1I VI absen. Gitu kan? Total momentum di kerangka S absen yang bergerak dengan kecepatan pusat massa tadi. Oke, ini sama dengan MI VI dikurangi U ya. Ya enggak? Iya. Akar MI dibagi sigma M. Enggak, deh enggak dibagi. Padahal kita tahu kan, U itu apa? Oke, ini yang depan kan jadinya sigma MI VI. Ya enggak? Yang belakang kan jadinya sigma MI dikalikan dengan U. U-nya padahal tadi adalah sigma MI VI dibagi dengan sigma MI. Kita coret, berarti hasilnya 0 ya. Ya enggak? Coba kita telaah dengan yang sederhana. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2. Oke, dikurangi U. M1 plus M2 dikali U. Padahal kita sendiri tahu bahwa U nilainya adalah M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi M1 plus M2. Ini sama dengan 0 juga kan? Jadi apa? Jadi kenapa kerangka pusat massa ini sangat-sangat berguna? Karena total momentum di kerangka pusat massa itu sama dengan 0. Oke. Apa implikasinya? Ada yang paham nggak? Kita coba lakukan lagi tumbukan satu dimensi kayak tadi. Kali ini M kecil kecepatannya V, M besar kecepatannya M0 awalnya. Oke, kita akan lakukan tumbukan ini di kerangka pusat massa. Berarti kita cari kan kecepatan pusat massanya berapa? M kecil V dibagi M besar tambah M kecil ya? Ya nggak? Oke, kita convert tumbukan ini. Kita ganti perspektif kita di kerangka pusat massa. Oke, berarti kecepatan M kecilnya menjadi M besar V dibagi M besar tambah M kecil. Ya nggak? Iya. Kecepatan M besarnya menjadi M kecil V ke arah belakang ya tapi ya. Ya nggak? Dibagi M besar tambah M kecil. Oke. Kalau kalian totalkan momentumnya berapa? Halo? 0 ya? 0 ya. Iya kan? Momentum sistem di kerangka
di kerangka PM, pusat massa sama dengan 0. Gitu. Oke. Dia akan bertumbukan, tumbukannya elastis. Berarti kita tahu kan momentum akhirnya akan sama dengan 0 ya? Iya kan? Di kerangka pusat massa. Iya. Nah, tapi energinya harus kekal. Ya nggak? Iya. Gimana caranya tumbukan ini agar momentumnya tetap 0 dan energinya kekal? Kan nggak mungkin kecepatan M kecilnya berkurang. Mungkin nggak? Enggak. Kalau misalnya ini berkurang 1, gitu kan? Ini berkurang 1 kecepatan M kecilnya. Berarti kan ini bertambahnya tidak 1, ya nggak? Iya. Bertambahnya berapa? M kecil per M besar kan? Heeh. Selalu ada faktor ini. Berarti cara yang paling baik gimana? Agar energinya tetap kekal, momentumnya 0. Cara yang paling baik kecepatannya balik arah kan? Ya nggak? Bisa. Berarti salah satu-satunya cara agar energinya kekal dan momentumnya 0 adalah kecepatan kedua benda tersebut balik arah di kerangka pusat massa. Oke? Oke. Jadi gimana sekarang kalau balik arah? Ya udah, kita tinggal cari berapa kecepatan akhirnya. Berarti kan kita tinggal tambahkan semua kecepatan ini menjadi ditambah kecepatan pusat massa. Berarti V M kecil absen sama dengan M kecil dikurangi M besar dibagi M kecil tambah M besar. Oke, VM besar absen sama dengan 2M kecil V dibagi M kecil tambah M besar. Ya. Coba kalian cek pakai tinjauan tumbukan yang tadi. Gitu. Kira-kira benar nggak? Oke. Seperti itu. Nah, inilah kenapa bekerja di kerangka pusat massa itu cukup menyenangkan. Gitu ya. Karena apa? Karena di sini kita bisa lihat gitu bahwa total momentumnya 0. Seperti itu. Ada banyak problem yang menurut kita bekerja di kerangka ini. Seperti itu. Tapi ya sebenarnya bisa dikerjakan di kerangka lab, tapi nggak masalah. Juga kalau kita mau mengerjakannya dengan trik gitu ya. Kita kerjain di kerangka pusat massa. Oke. Ya, mostly di tumbukan elastis. Tapi banyak tumbukan lain, banyak proses yang sebenarnya dia tuh tidak tumbukan, tapi seperti tumbukan elastis. Nanti bisa dilihat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Tumbukan lebih dari 2 benda. Misalnya satu bola menumbuk 3 gitu ya. Bisa. Jadi gini menumbuk 3 bola. Pernah kok ada. Ini ada 2 bola seperti ini. Dia menumbuk. Nah, bisa. Atau ada yang 7 malah. 4, 5, 6, 7. Arahnya bola tengahnya ke sini, dia menumbuk 7 bola. Mana kira-kira? Ada. Gitu. Seperti itu. Tapi kan kita pelajari konsep ya. Kita pelajari konsep, ya kita tinjau yang 2 benda. Kalau 3 gimana? Seperti itu. Berarti pasti 2 dimensi ya. Kita coba lihat. Kalau ada 3 benda seperti ini, pasti dia tumbukannya 2 dimensi.
Nanti ini V1, V2-nya ke sana, ini U absennya ke sana. Kayak gitu. Nah, sama prinsipnya. Momentum di arah Y kekal, momentum di arah X kekal, energinya kekal. Itu kalau elastis. Kalau tidak elastis, kalau elastis sebagian ya E-nya berapa. Kalau tidak elastis, ya nempel semua, Mas. Tetap aja dia nempel semua kayak debu. Gitu. Seperti itu. Nanti kalau 4 gimana? Sama. Seperti itu. Oke. Jadi coba kita explore ya ke sana. Ya mungkin ada yang mau tanya lagi? Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf terjadi banyak gangguan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok di jam 10. Selamat sore, selamat berakhir pekan.